Dua wartawan stasiun televisi Al Mayadeen dikabarkan tewas terkena serangan Israel di selatan Lebanon. Dua wartawan tersebut ialah Farah Omar dan fotografer Rabi Al-Mimari. Mereka tewas pada Selasa 21 November 2023 saat meliput langsung perkembangan terbaru di selatan Lebanon. Jenazah kedua jurnalis Al Mayadeen itu langsung dibawa ke rumah sakit. Tak hanya menewaskan dua wartawan, 4 warga Lebanon juga dilaporkan gugur. Direktur TV Al Mayadeen, Ghassan bin Jido, menyebut jika penyerangan itu dilakukan dengan sengaja oleh Israel. Ia lantas menegaskan bahwa pihaknya tak bisa dibungkam oleh siapapun dan akan terus melanjutkan peliputan berita. Ghassan menyebut apa yang terjadi di Lebanon merupakan sebuah perang nyata. Ia lantas melayangkan surat kepada pimpinan pusat Angkatan Bersenjata Lebanon meminta untuk dilakukan penyelidikan atas kasus ini. Membalas tindakan Zionis, Hizbullah mengumumkan telah menyerang sekelompok mata-mata yang ada di dalam pasukan rezim Zionis di sekitar distrik Manara. Serangan tersebut dilakukan dengan menggunakan 2 rudal dan menyebabkan sejumlah Zionis tewas dan terluka. Sistem rudal Mehran milik Iran menjadi momok Israel. Sebuah majalah militer online Belgia mengatakan, rudal Mehran menjadi tantangan mendasar bagi jet tempur F-35 Israel. Iran sendiri baru-baru ini dilaporkan telah meluncurkan sejumlah produk teknologi pertahanan canggih pada pameran yang dihadiri Ayatollah Khamenei. Mereka turut memajang rudal hipersonik Fatah II dan sistem pertahanan rudal bergerak Mehran. Majalah militer Belgia menjelaskan sistem rudal Mehran sedikit misterius dan informasi tentangnya masih terbatas. Namun, rudal itu diyakini dapat memberikan pertahanan kuat terhadap berbagai ancaman udara bagi Iran. Sistem pertahanan rudal darat ke udara Mehran berpotensi menawarkan kemampuan deteksi dan operasi militer yang lebih baik. Selain itu dapat juga menimbulkan tantangan serius bagi pesawat-pesawat tempur F-35 milik Angkatan Bersenjata Israel. Sistem rudal Mehran didesain dengan kapasitas 4 rudal dan memiliki jarak tempuh 320 km. Rudal ini lebih canggih dari rudal Iran yang lain yaitu Bafar 373. Sebagaimana diketahui, rudal Bafar 373 mampu menembak jatuh pesawat tempur canggih negara-negara barat dan rudal ini lebih mutakhir dari sistem rudal S-300. Brigade Martir Is al-Din al-Hassam, sayap militer gerakan Hamas terlibat bentrok dengan tentara Israel di Jur al-Dik, sebelah timur wilayah tengah jalur Gaza. Strategi yang mereka gunakan menempatkan rezim Zionis dalam penyergapan maut. Dalam video yang diunggah Brigade Al-Hassam, mereka tampak menargetkan pasukan tentara pendudukan di dalam sebuah rumah. 2 bangunan langsung hancur dalam sekali serangan. Perlawanan juga menembaki tentara Zionis di balik tembok. Brigade Al-Hassam juga mengaku telah membom Tel Aviv dengan serangan rudal. Sementara itu, Brigade Al-Quds, sayap militer gerakan jihad Islam di Palestina, menunjukkan adegan yang menargetkan kendaraan Israel yang menembus sumbu pertempuran di kota Gaza. Mereka mengaku bertanggung jawab menargetkan konsentrasi militer di daerah Jur al-Dik dan timur Camp Buretz. Rezim Zionis dibombardir dengan rentetan mortir kaliber berat. Brigade Al-Quds, sayap militer gerakan jihad Islam di Palestina, menunjukkan adegan yang menargetkan kendaraan Israel yang menembus sumbu pertempuran di kota Gaza. Mereka pun mengaku bertanggung jawab menargetkan konsentrasi militer di daerah Jur al-Dik dan timur Camp Buretz dengan rentetan mortir kaliber berat. Dalam video berdurasi 1 menit 58 detik, satu persatu tank Zionis meledak. Penyerangan itu sendiri dilakukan dalam jarak dekat. Selain dilakukan dari jarak dekat, mereka juga menyerang tentara Israel dari tempat persembunyian.
Peretas pro-Iran diduga meretas situs otoritas inovasi Israel di tengah memanasnya konflik Israel dengan Hamas. Mereka bahkan berhasil menyita file yang berisi data komersial dan pribadi ribuan eksekutif. Peretasan ini dilaporkan oleh media Israel Ynet pada Selasa 21 November 2023. Berdasarkan informasi, ini adalah bagian dari operasi peretasan ke server perusahaan Signature IT. Peretas yang diduga merupakan kelompok pro-Iran membocorkan data yang disita. Data yang diretas itu milik perusahaan reservasi sewa online yang menyediakan layanan kepada pelanggan IKEA di Israel. Media Israel sebelumnya juga melaporkan bahwa sekelompok peretas telah menyusup ke server sebuah perusahaan teknologi dan membocorkan informasi yang diperoleh dari situs web arsip negara Israel. Pemeriksaan yang dilakukan oleh perusahaan keamanan informasi Checkpoint mengungkapkan bahwa ada ribuan data yang bocor. Data itu mencakup 87.000 nomor telepon dan nama, 85.000 alamat email, dan 13.000 notifikasi yang dikirim oleh pengguna di halaman Tizur Keser. Saat ini, situs tersebut tak lagi tersedia setelah diserang hacker. Peretas terjadi ketika sektor modal Ventura mengalami perlambatan dramatis dalam pembuatan kesepakatan. Kondisi itu membuat ekonomi inovasinya tidak seimbang. Peretasan terhadap situs Israel ini bukan pertama kali terjadi saat konflik Israel-Hamas pecah sejak 7 Oktober. Inggris kembali mengirimkan bala bantuan ke Timur Tengah seiring berlanjutnya agresi Israel di Gaza. Pada Senin 20 November 2023, Menteri Muda Pertahanan Inggris James menyebutkan bahwa negaranya mengerahkan 1.000 personel tambahan sejak konflik Israel dan Hamas pecah pada 7 Oktober. Jumlah tersebut merevisi angka yang disebutkan sebelumnya oleh Menteri Pertahanan Inggris. Menhan Inggris sebelumnya menyebut jika pasukan yang dikerahkan sebanyak 600 personel. Ia mengklaim bahwa pasukan yang dikerahkan termasuk personel yang ditempatkan di Tel Aviv, Beirut, dan Yordania. Mereka difungsikan untuk melindungi militer Inggris dan warga sipil di wilayah tersebut. Menurut sumber-sumber pertahanan, langkah ini bertujuan untuk menyediakan hubungan dengan pasukan pendudukan Israel. Selain itu, mengembangkan rencana darurat untuk evakuasi darurat jika terjadi perang yang lebih luas yang melibatkan Hizbullah dan kemungkinan besar Iran. Diketahui, Inggris bukan negara pertama yang mengerahkan pasukannya ke Timur Tengah. Sebelumnya, Amerika Serikat juga mengirim 900 tentara saat konflik di Timur Tengah memanas. Selain itu, Menteri Pertahanan Australia Richard mengatakan bahwa negaranya mengerahkan kontingen besar pasukan dan pesawat ke Timur Tengah. Pemerintah Jerman dan Belanda juga mengerahkan unit pasukan khusus ke Siprus. Sejumlah negara yang tergabung dalam BRICS mengutuk tindakan Israel di jalur Gaza. Kekerasan hingga pengeboman sejumlah fasilitas publik di Gaza disebut sebagai kejahatan perang. Pada Selasa 21 November, para pemimpin negara-negara berkembang menyerukan diakhirinya perang Israel di Gaza. Selain itu, penghentian permusuhan di kedua belah pihak untuk meringankan krisis kemanusiaan yang memburuk dengan cepat di jalur Gaza. Dalam pertemuan puncak virtual yang dipimpin oleh Presiden Afrika Selatan, kelompok BRICS mengecam serangan terhadap warga sipil di Palestina dan Israel. Pemindahan paksa warga Palestina di dalam atau di luar Gaza sebagai kejahatan perang. Bahkan tindakan itu dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional dan harus bertanggung jawab. BRICS sendiri terdiri dari 5 negara yaitu Brazil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Negara tersebut ingin memberikan suara lebih besar dalam tataran global yang telah lama didominasi oleh Amerika Serikat dan sekutu-sekutu baratnya. Awal tahun ini BRICS telah sepakat untuk memperluas dan menambahkan Mesir, Ethiopia, Argentina, Arab Saudi, UEA, dan Iran sebagai anggota mulai tahun 2024 mendatang. Sebuah file audio rahasia milik Israel yang diduga berisi poin-poin khusus terkait masa depan perang di Gaza bocor ke publik. Dalam audio tersebut, Jenderal Aviv Kohavi, mantan Panglima Tentara Zionis, mengakui jika Hamas sulit ditaklukkan. File audio tersebut diterbitkan oleh surat kabar berbahasa Inggris Tehran Times. Kohavi disebut telah merancang rencana dalam penggunaan teknologi baru hingga meningkatkan daya tembak sejak 2019 lalu. Namun perkembangan terkini di Palestina, khususnya operasi penyerangan Al-Aqsa menunjukkan kegagalan dari rencana keamanan militer Israel.
Militer Israel sendiri telah melaksanakan rencana tersebut di medan perang, namun kini ketidakefektifan perhitungannya semakin terbukti. Di satu sisi, file audio ini dinilai sebagai hasil dari kebingungan dan tuduhan Kokavi dan kemungkinan besar setelah perang berakhir. Ia harus bertanggung jawab atas sistem pertahanannya yang rusak dan kegagalan yang dideritanya. Operasi Badai Al-Aqsa meningkatkan kedalaman strategis kelompok Palestina termasuk Hamas. Di sisi lain, hal ini menciptakan kerapuhan keamanan bagi rezim ini dan para pemukimnya. Kokavi menyatakan bahwa perang yang terjadi di Gaza saat ini adalah jenis perang yang keras. Namun perlawanan yang dilakukan Hamas juga sangat kuat hingga tak bisa dikalahkan. Tindakan pencegahan maupun presentase keamanan yang diciptakan oleh rezim Zionis telah menurun. Bahkan Kokavi menilai kemauan para pemukim di pertempuran ini telah melemah meskipun terjadi pemboman setiap hari di Gaza. Israel saat ini telah menyetujui untuk melakukan gencatan senjata selama 4 hari. Namun Komandan Korps Pengawal Revolusi Islam Mayor Jenderal Hussein Salami menyebut jika Amerika Serikat telah melarang rezim Zionis untuk melakukan gencatan senjata. Hal itu disampaikan Hussein pada Selasa 21 November 2023. Komandan IRGC mengatakan rezim Zionis sedang mengupayakan gencatan senjata karena mereka dilanda krisis setelah menyerang Gaza. Namun Amerika tidak mengizinkan rezim Israel melakukan gencatan senjata. Komandan IRGC mencatat bahwa kegelisahan yang dirasakan Zionis di Gaza saat ini jauh lebih parah daripada yang terlihat. Di sisi lain, masyarakat Gaza disebutnya tetap tenang secara mental dan tidak takut pada apapun. Jenderal tersebut mencatat bahwa operasi Badai Al-Aqsa telah menghancurkan penghargaan Amerika Serikat, Barat, dan Zionis serta mengikapkan sifat asli mereka. Dia juga menggambarkan Republik Islam Iran sebagai titik sentral perkembangan politik di kawasan. Lebih lanjut dikatakannya semua perhatian terfokus pada Iran karena semua orang bertanya-tanya bagaimana Iran akan menangani masalah ini. Diketahui lebih dari 13.300 orang telah tewas dalam serangan Israel di Gaza sejak 7 Oktober ketika Hamas melancarkan operasi mendadak melawan rezim Zionis. Pasukan pendudukan Israel menyerbu kamp pengungsi Tulkarm di tepi barat hingga menyebabkan korban jiwa. Tindakan tersebut mendapat perlawanan dari Brigade Al-Quds yang menyebabkan hancurnya sejumlah tank Zionis. Pasukan pendudukan Israel menggerebek sejumlah rumah di tepi barat. Bahkan infrastruktur sipil termasuk jalan-jalan di kamp pengungsi turut dihancurkan bulldozer lapis baja. Sebagai tanggapan, Brigade Al-Aqsa Martin di Tulkarem mengumumkan bahwa para pejuangnya mampu meledakkan sejumlah alat peledak improvisasi. Alat peledak itu menargetkan kendaraan lapis baja militer Israel. Para pejuangnya juga menargetkan pasukan penyerang dengan tembakan keras. Brigade tersebut meminta semua orang yang mampu mengangkat senjata untuk menghadapi pendudukan Israel. Selain itu, pejuang mujahidin meledakkan IED yang sangat eksplosif menargetkan bulldozer lapis baja Israel di Kem Harat al-Balaunah. Pada Rabu 22 November 2023 pagi, 4 pejuang perlawanan Palestina dilaporkan tewas setelah menjadi sasaran serangan pesawat tak berawak Israel di Kamp Tulkarm di tepi barat. Hal ini terjadi karena pejuang perlawanan terus menghadapi serangan Israel di kamp yang diluncurkan pada Selasa 21 November malam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.